Aku sampai ditertawain sama teman, dijauhin sama teman. Sampai segitunya, Jus. Iya. Iya, serius. Dulu aku itu nggak didukung sama orang tua. Bahkan keluarga-keluarga itu, bisnis apa sih si Putu ini kan? Ya itulah motivasi saya. Gimana caranya membayar murid mereka. Pas lewat nih di koridor kelas nih lewat. Woi, pembalut gitu loh. Itu kan udah biong, panas sekali. Jadi kalau kamu peduli sama cemoohan orang lain, mimpi kamu akan menghilang begitu saja. Welcome to Night Inspiration. What's up, Inspire People? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara ini bersama Aditya Karismara selaku co-hostnya di program acara Night Inspiration. Saat ini kita kedatangan sosok pengusaha muda teman-teman semuanya ya, yang entrepreneur. Walaupun usianya masih muda, namun beliau sudah mampu mengembangkan organisasi bisnisnya sangat besar. Dan juga yang paling membuat saya kagum teman-teman semuanya, beliau sukses dengan mensukseskan orang lain. Siapakah beliau? Langsung saja kita berkenalan dengan salah satu reseller keke Indonesia, Bapak Ajos Arsana. Halo Jos. Siap, terima kasih. Gimana kabar? Beli Jaka ya, siapa yang beli Jaka, beli Adit. Sehat Jos? Sehat, kabar selalu salam hebat luar biasa. Luar biasa. Mas Dungkaru kabarnya luar biasa terus. Gimana Adit, kabar dan Jaka? Baik, luar biasa Jos. Sebelumnya thank you sudah diundang ke studio ini untuk talk show. Oke. Mungkin selama beberapa jam kemudian ke depan saya bisa menginspirasi untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini ya. Oke ya, Jadi saudara Rahayu. ya, hari ini saya siap untuk dikasih Sharing-sharing ya. sharing-sharing. Oke, nah luar biasa semangatnya ya Pak Ajos Arsana. Ya Jos, kebetulan nih pandemi kamu makin sibuk atau gimana Jos? Sebetulnya pandemi ini kan banyak orang yang terpuruk, ekonomi terpuruk, tapi sebetulnya itu cerita sedikit ya. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya pandemi ini kita cukup bersyukur lah, karena kan sekarang itu sudah kaya dengan teknologi, kita anak muda milenial juga pinter lah, luas lah dengan teknologi, apalagi dengan genggaman HP. Setuju. Nah, kalau kita berpikir jangankan 100 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang deh, pas kita SD, itu kan zaman belum gempar dengan teknologi. Benar. Nah, bayangkan kalau pas corona itu pas tidak ada teknologi seperti itu, gimana? Benar ya, kacau ya. Nah, kalau sekarang kan kita bisa manfaatkan teknologi untuk berpromosi, entah itu yang sebelumnya kita jualan di area sekitar, kita Benar. dengan teknologi kita bisa jualan ke luar negeri, ke luar kota, nah seperti itu. Jadi di pandemi ini kita tidak punya alasan untuk tidak produktif. Setuju. Ya. Tergantung dari sikap kita terhadap kondisi sebenarnya Jos ya. Ya, betul. Dan juga kita kan tidak tahu juga kapan pandemi ini akan berakhir. Setuju. Nah, mau nggak mau kita harus beradaptasi, kita harus bisa berdampingan dengan pandemi ini. Nah, gimana caranya kita harus beradaptasi, gitu aja sih. Nah, Kalau Ajos kesibukannya di tengah pandemi ini semakin produktifnya, mungkin kegiatannya boleh di-sharing sama teman-teman Inspire People mungkin Jos. ya kalau saya sih kalau pandemi ini saya berusaha lebih produktif dan juga santainya, gitu kan? Karena kan saya juga masih beradaptasi dengan teknologi. Bukan gaptek sih, karena kan sebelumnya saya lebih expert ke offline. Biasanya jual langsung, jual langsung ketemu orang secara empat mata langsung gitu kan. Sekarang kan ini baru saya terjun di online, karena pandemi mau saya harus belajar di online, ya gitu. Oke, berarti dipenuhi sama kegiatan meeting dan meeting kegiatan online. olahraga gitu mungkin ya Jos ya. Kegiatan olahraga, sekarang sempat olahraga. Kalau dulu saya nggak sempat olahraga. Oh Gitu. iya. Jadi karena pandemi kita kerjaan di online, meeting online, webinar online, ya sempatlah olahraga. Oke, Jadi siap. benar-benar olahraga itu juga penting Jaka. Jadi Ajus juga lumayan sering saya lihat olahraga. Jadi benar-benar dia bisa manfaatin waktunya sebaik mungkin lah. Ya betul. Setuju banget Dit. Nah ini by the way, sebelum kita mulai masuk ke sesi utama, kita main game boleh? Just Wah, gamenya apa ini? Game dulu ya, boleh ya? Jawab cepat namanya. Oh, siap. Sebentar ya. Siap. Bentar nih, Adit yang bakal bacain Jus. Nah ini aku bakal sharing ke Ajus nih. Mau nanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 pertanyaan Jus. Jawab cepat ya. Nah yang pertanyaan pertama, kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur? Sebelum tidur sih main HP. Oke. Tim hebat atau tim jujur? Tim jujur. Oke. Menjadi bos atau menjadi leader? Leader. Oke. Thinker or eksekutor? Eksekutor. Eksekutor. Oke. Menjadi kaya atau terlihat kaya?
Menjadi kaya. Jadi kayak oke. Income linear or eksponensial? Eksponensial. Oke. Boleh kita bahas dikit, Adit? Boleh. Nah, sekarang nih Jus, aku mau tanya nih. Menurutmu kenapa sih kamu bisa milih tadi tim jujur? Kenapa nggak tim hebat? Kira-kira. Ya, karena kan jujur itu sebetulnya paling mahal. Oke, seberapa mahal itu, Jus? Boleh Wah, kasih tahu ke kita, Jus? sebetulnya bandingkan dengan apa tadi? Yang pertama, Tim hebat. tim hebat. Gimana ya? Kita tuh sebetulnya di dunia ini kalau nyari orang yang jujur tuh susah banget Benar juga sih. dibandingkan dengan orang yang hebat. Ada orang hebat tapi nggak jujur. Banyak Banyak. sekali koruptor hebat ya, tapi nggak jujur ya. Betul. Nah, pokoknya intinya seperti itu dah. Benar. Makanya kenapa Ya. milih tim jujur? Iya. Oke. Nah, yang kedua nih. Kenapa kamu milih menjadi leader dibandingkan menjadi bos? Kalau bos kan bisa santai nih, tapi kenapa kamu bisa milih jadi leader? Kenapa? Ya, Jos, kalau bos kan suruh ini mau, suruh itu mau, Jos, kan gampang, Jos, benar, Adit? Gini, kalau menurut saya pribadi ya, itu kan menurut visi seseorang. Nah, kalau jadi bos tuh siapapun bisa jadi bos. Nah, kalau leader, kita tuh mengatur banyak orang tuh nggak gampang loh. Apalagi membantu orang tersebut sukses. Nah, ini bedanya bos sama leader tuh di mata Ajus nih kayak gimana sih, Jos? Kalau bos itu dia kan cuma memerintah. Nah, kalau leader itu mengajak, misalkan saya jadi bos nih, kayak seperti di perusahaan saya sekarang. Saya kan menjadi reseller di perusahaan Kiki Indonesia. Iya. Nah, itu kan sejenis bisnis direct selling lah. Direct selling. Cuman berbentuk jaringan juga. Nah, jadi di sana itu barulah berfungsi seorang leader. Jadi gimana cara saya untuk mengajak reseller-reseller saya supaya maju seperti saya gitu. Nah, itulah sebuah leader. Nah, kalau bos itu mungkin ya cuman tugasnya merintah-merintah aja, tidak membuat karyawannya maju, cuman yang ada membuat karyawan tertekan. Benar ya. Jadi kalau leader tuh sebagai inspire people ya, Iya, betul. Everybody. Betul ya, Kak, betul. Nah, jadi Terus untuk Ajus dari pengalaman jadi leader itu udah berapa lama kurang lebih sampai saat ini, Jus? Sekarang sih udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ya, sejak saya join di Kiki Indonesia itu. Jadi saya di Kiki Indonesia itu belajar banyak. Seperti yang sebelum Adit tanyakan tadi, apa bedanya bos sama leader itu saya sebelum join di Kiki Indonesia ini, saya belum tahu itu. Nah, gitu. Belajar banyak banget ya di perusahaan. Benar-benar belajar banyak dari Kiki Indonesia ini karena saya belajar dengan seorang pengusaha level 5, seorang Bapak Chandra Putra yang channel YouTube Success for 30 seperti itu. Ya, Nah, pada tahu kan? Nah, Aku juga sukses. gimana salamnya, Dit? Gimana salamnya? Sama hebat. Luar biasa. Betul, saya luar biasa. Jadi siapa sih yang nggak tahu Pak Chandra Putra itu kan? Nah, kita itu langsung dibimbing oleh beliau. Jadi kita tuh di sini diajari di 8 aspek suksesan. Nah, tahu apa? Pada tahu nggak apa aja itu? Apa sih, Jus? Coba. Biasanya kan kalau orang pada umumnya kan mengejar, gimana sih caranya kita supaya kaya, banyak uang itu kan? Orang tuh banyak yang lupa dengan kesehatannya. Jadi banyak orang yang kerja 8 jam, terus kadang lembur 16 jam. Tapi mereka tuh tidak memikirkan kesehatannya. Benar. Nah, jadi saya sedikit akan membocorkan dari Success Before 30 tersebut. Boleh. Apa sih 8 aspek suksesan tersebut? Ya, Nah, apa aja nih, jadi yang pertama itu ada finansial yang jelas ya. Oke, Finansial. Yang kedua kesehatan. Oke. Nah, kesehatan. Yang ketiga rekreasi. Nah, sebalik kita mencari finansial, kesehatan, kita kan juga butuh rekreasi. Benar sih. Untuk merefresh otak. Biar nggak mumet ya, Jus ya. Betul. Nah, yang keempat itu ada spiritual. Benar. Nah, spiritual kan ngerti maksudnya kan? Spiritual. Yang kelima ada karir. Nah, kita harus sukses berkarir. Sukses di karir juga harus sukses. Nah, jadi yang keenam itu ada keluarga. Jadi keluarga itu gimana cara kita menjaga keluarga supaya harmonis. Banyak kok orang kaya yang sibuk bekerja tapi keluarganya berantakan, betul. Cuma Banyak nggak kan. bagus sih kalau gitu. Betul. Nah, makanya kita sekarang gimana caranya belajar dari 8 aspek kesuksesan. Nah, tadi kan baru yang ke-6, yang ke-7. Sekarang pengembangan diri. Pengembangan diri. Ini yang sering kayaknya dilupain sama banyak orang ya, Jus ya. Betul. Ya gitu dah, orang sibuk bekerja tapi pengembangan dirinya nol. Banyak orang belajar selesai kalau tamat kuliah, tamat pendidikan betul. nasional ya selesai, padahal Ya, belajar itu baru mulai ketika kita berada di lapangan. Iya, betul. kuliah ya, Jus ya. Ya, betul. Bahkan pengembangan diri itu seharusnya ya harus expert setelah kita action. Itu yang terpenting. Jadi emang sih kuliah itu penting tapi tidak cukup.
tidak cukup. Kuliah penting tapi tidak cukup. Ya, garis bawah. Kuliah Garis penting bawah, tapi ya. tidak cukup. Iya. Nah, seperti itu. Saya pun jujur kuliah S1 ekonomi di lapangan nggak berfungsi. Oh ya, serius. Setuju. Emang nggak? seberapa jauh sih gapnya itu Jus? Coba bayangin, saya kuliah ekonomi, jurusan ekonomi manajemen. Ya. Sekarang saya menjadi reseller. Nah, ini tadi Kiki Indonesia. Terus jualan produk ates, pembalut. Iya. Melenceng kan? Benar juga sih. Saya SMK perhotelan. Saya SMK Iya perhotelan. sih agak jauh ya. SMK perhotelan. Terus kuliah ekonomi. Nah, pada akhirnya saya jadi seperti ini, penjual pembalut. Iya, cuman bakul pembalut. Tapi Beda. omsetnya beda, Beda. bro. Bukan penjual pembalut biasa. Ya, gitu deh. Nah, terus yang ke-8, itu ada hubungan sosial. Nah, ya benar-benar Yang hubungan terakhir. sosial. Di mata Jus hubungan sosial tuh kayak gimana Jus? Saya Yang sih- dapat klopnya, Jus. Ini sebelum ngopi. Ya sambil ya. Bagi Inspire People yang haus silakan sambil ngopi atau ngeteh dulu. Biar nggak ini terlalu lengket. Biar gacor. Terus tadi ada di hubungan sosial, Hubungan sosial. ke-8. Jadi di hubungan sosial itu kayak saya kan introvert nih. Biasanya kalau orang introvert, dia itu pasti mengurung diri. Jarang open minded. Terus kamu kok bisa open minded, Jus? Sebetulnya kalau orang sadar bahwa dia introvert, kalau dia pengen maju pasti melawan arah. Jadi bisa ya? Ya, betul bisa. Kayak zodiak. Coba kamu membaca zodiak Sagittarius apa? Capricorn apa? Aries apa? Setelah kamu tahu itu, misalkan Jaka apa nih bintangnya? Ya kan Aquarius. Aquarius. Heeh. Setahu Jaka, Aquarius itu seperti apa? Ya senang sharing gitu sih, lebih senang yang enjoy gitu. Enjoy. Hmm. Nah, itu kebetulan yang enak-enak kan? Iya, Ya iya. nyambung lah sama sekarang. Nah, coba kalau yang Capricorn, yang suka malas-malasan lah, kayak introvert lah, malas-malasan lah. Tapi kalau misalkan orang itu tahu bahwa introvert itu malas-malasan, jadi alam bawah sadarnya dia itu, ayah Ingin aku ini berubah. malas-malasan, nah gitu kan? Itu orang yang nggak punya pemikiran yang ingin maju gitu kan? Kalau saya kan beda. Saya kan udah kena gini lah, sudah dari air tawar dipindahkan ke air laut. Udah beradaptasi Jus. Sudah beradaptasi dengan banyak inilah. Jadi saya berusaha menghilangkan sikap-sikap jelek saya itu gitu. Jadi ya punya pemikiran untuk maju lah. Gitu sih. Terus kalau boleh tahu Jus, awalnya kamu masuk ke bisnis Keke Indonesia nih gimana ceritanya Jus? Sebetulnya itu saya pengen join Awalnya di itu Indonesia itu di tahun 2017 di bulan Mei. 2017. Bulan Mei 2017 itu pas saya di bangku perkuliahan di semester 3. Kurang lebih sampai sekarang udah jalannya 4 tahunan ya, kurang lebih ya 4 Jus ya. 4 tahun ya? 4 tahun jalan 17 sekarang baru 2021. Ya, tidak Ongoing ya, ongoing. Nah, itu dulu saya masih di bangku perkuliahan semester 2 kalau nggak salah. Itu ditawarin sama teman dekat Enggak, atau emang saya sebetulnya itu kan dari channel YouTube Success for tadi atau SP30. oh jadi kamu yang go untuk Saya- cari informasinya. Saya yang subscribe Oke. SP30. Terus yang ngomong Pak Chandra Putra Negara. Heeh. Terus ya follow Instagramnya, apa sih bisnisnya Pak Chandra ini? Ternyata lambat laun, lama-lamaan ketemu dah saya komunitas Yes yang Oke. dibuat foundernya Bapak Chandra Putra Negara ini. Oke. Nah, saya follow salah satu muridnya yang sekarang juga jadi mentor saya, leader saya. Saya lihat postingannya ada seminar di Bali, di Renon, di kantor Kiki Renon kan. Oke. Nah, itu saya datang penasaran kan. Pas sambil kuliah, pas lagi UTS itu kalau nggak salah. Ya lagi UTS. Saya buru-buru tuh, UTS-nya tak ngawur lah. Tak ngawur. Yang penting itu seminarnya tuh di jam 3 kemarin. Jam 3, terus UTS-nya itu sebetulnya Sampai jam berapa? range-nya sampai jam 4. Oh, kan Selesai lebih cepat. Target bro ya. Iya, lebih cepat selesainya. Nggak peduli lah itu mau salah mau nggak peduli dah. Terus akhirnya kekejar. Kekejar. Cepat. Kan pakai baju putih tuh. Iya, Baju iya. putih, meja putih. Kita langsung ke WC, toilet, ganti baju, ganti kostum, langsung berangkat ke seminarnya itu demi ya tahulah Informasi ya, sukses. informasinya, ya. Terus perjuangan itu pas itu hujan lagi, nggak bawa mantel, terus nggak ketemu kantornya, nah seperti itu perjuangannya. Nah dari sanalah, itu jualannya cuma 50.000. Oh. Kalau sekarang untuk biaya registrasi joinnya berapa Jus? Kalau udah tahu. Kalau join itu sekarang ada yang 100.000 Oke. minimal. Itu minimalnya 100.000. Iya betul. Oke. Sekarang udah menjadi omset
ya ratusan juta lah Oke. dengan modal yang minimal. Bagi teman-teman Inspire People yang nonton di luar sana, Jus mungkin yang pengen tahu informasi lebih lengkap untuk KK Indonesia ini itu bisa kemana Jus? Atau DM kamu atau gimana? Ya bisa DM saya di Instagram @ajusarsana. Oke. Di sana kalian bisa DM saya aja langsung tentang komunitas Yes. Jadi di komunitas Yes ini kita di join dengan harga 99.000. Oke. Kita itu udah dapat produk yang bisa dijual senilai harga 120.000. Wow. Jadi nggak ada rugi. Nah, di sana rugi sih, profit marginnya ada. yang kedua kita sudah dapat mentor yang siap membimbing kita supaya kita sukses di bidang tersebut. Oke. Nah, kalau Berarti kita nanti kalau teman-teman gabung itu langsung dimentorin juga berarti ya betul, di mentor sampai kita sukses lah. Terus nggak ada masa aktifnya itu mentornya itu. Oke, terus, Nah, terus? dengan modal 99.000 kita dapat mentor. Kalau di luar sana kita bayar mentor itu mahal sekali. Benar. Karena kalau kita ngomong bisnis ya, nggak kita mau mulai bisnis tanpa mentor tuh benar-benar kita nggak tahu arah. Nggak tahu arah, betul. Ya sih kayak nobrok-nobrok sana sini dia. Itulah fungsinya mentor ketika kita mau mulai apapun itu. Betul, Dit. Ya, betul. Benar sih. Nah, sekarang kita kan di sini kan ada mentor nih komunitas Yes. Nah, sekarang yang mentornya ini otomatis kan sudah pernah menjalani pahit manisnya di dalam bisnis ini. Nah, sekarang kalau misalkan nih Jaka join nih, saya kan ngarahin Jaka nih, ngarahin Jaka jalan yang bener lah. Supaya Jaka nanti nggak sampai ke jalan yang pernah saya jatuhi gitu lah. Nggak usah nobrok, nggak usah babak belur dulu ya. Dikasih walaupun dapat tantangannya tapi at least lebih terbantu lah gitu. Iya, betul. Nah, gitu juga sih. Nah, itu terus, dah. Pertanyaannya Jus, ini kan konsep bisnis KK Indonesia ini kan lebih ke network marketing atau orang sering bilangnya MLM ya, atau yang sering salah bilang itu NLMM ya. Yang MLM itu lah. Banyak sekali Jus sentimen negatifnya. Kamu kok mau sih Jus? Awalnya tuh apa yang buat kamu mau tuh Jus? Sebenarnya Jus. Ya emang sih sekarang itu kan orang yang tahu bisnis MLM, kalau udah MLM deh pasti udah pikiran negatif. Benar sih. Karena kan mungkin dia trauma lah dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Trauma lah. Benar. Trauma karena sebetulnya itu kan MLM itu kan bisnis yang bagus sebetulnya. Coba kita contoh KFC. Di mana sih yang nggak ada KFC cabang-cabangnya? Itu pun juga disebut MLM, multi level marketing. Iya, karena dia bisnis jaringan. Indomaret lah lagi, Alfamart, kita nyebut merek ya di sini. Iya. Indomaret. Nah, sebetulnya itu bagus bisnis MLM itu. Cuman sekarang kenapa ke orang itu klaim bisnis MLM itu negatif? Karena ya itu, mungkin ada salah satu orang pernah kena tipu bisnis money game tapi berkedok MLM. Nah, ini yang banyak nih. Yang kemarin banyak tutup itu kan? Iya, betul. Betulnya money game itu bukan MLM, tapi cuman ya berkedok orangnya itu untuk niat yang tidak baik kan, mungkin ya MLM ini jadi rusak namanya sekarang. Oke, berarti untuk Inspire People semuanya kita tegasin MLM sama money game tuh different ya, benar-benar beda sangat different. Makanya kalau Inspire People ya, kalau misalkan mau cari bisnis itu usahakan yang tahu dulu ya, gali dulu informasinya, siapa CEO-nya, siapa ownernya, siapa foundernya, mungkin gali dulu lah apa jenis perusahaannya apa gitu. Supaya tidak kena jaringnya inilah yang sistem piramida sama money game. Bahaya sekali, apalagi iming-iming dapat uang banyak tanpa ngapa-ngapain. Betul. Mana bisa logika. Kita aja jatuh bangun begadang buat cari uang gini kan. Apalagi yang bilangnya sekarang kan lagi maraknya nih musim pandemi ini. Klik-klik gitu kan. Klik 700.000 dapat 14 juta. Aduh. Apaan? Nah, itu Hati-hati. bahaya itu sebetulnya, apalagi kena sama orang yang sedang terpuruk terus lagi punya uang. Nah, uangnya itu uang panas lagi. Kasihan banget, kacau. Makanya kita harus benar-benar aware lah dalam memilih apapun. Apalagi dalam bisnis itu kan yang membawa kita untuk ke jenjang berikutnya, yang ke depan. Makanya harus ya lebih aware lah. Jangan gini. Tapi memang sih resiko itu harus diambil. Sebanyak-banyak resiko pasti kita akan kuat dan membuat kita lebih maju. Gitu. Oke, ini kebanyakan kan juga banyak orang pengen maju tapi takut ngambil resikonya. Ya, betul. Padahal sebenarnya seberapa penting sih menurut kamu tuh Jus? Resiko tuh penting nggak sih menurut kamu tuh? Penting. Karena kan gimana tuh Jus? Boleh cerita nggak? Gini,
kasih bayangan yang mudah deh. Iya. Misalkan kita kan nggak pernah ke Jakarta nih, nggak pernah ke Buleleng nih. Ya. Nah, kalau disuruh jalan mau nggak? Nggak tahu jalan nih, nggak tahu apa. Agak-agak takut sih. HP nggak bawa. Iya, kecuali ada Kita pembimbingnya. kasih motor sekarang. Mm-mm. Kita suruh ke Buleleng. Gimana? Mau jalan nggak? Agak jalan tapi agak worry di tengah jalan sih, Jus. Nah, itu sebetulnya kan kalau memang ya orang yang pemikirannya berani gitulah, nanti berani ambil risiko kan, ya jalan aja dah dulu. Nih, Iya. nanti kan bisa tanya di jalan. Iya, benar-benar. Ada pelangnya gitu kan. Nah, sebetulnya itu sama sih kayak bisnis. Kita jalan aja dulu. Iya, iya. Apalagi kalau udah mentor ya syukur. Makanya gitu. Makanya resiko itu penting karena kita kan untuk pembelajaran. Jadi konsep hidup saya itu jangan menganggap batu itu sebagai batu sandungan, Oke. sebagai batu loncatan gitu aja. Setuju banget, Jus. Iya. Rasa sakit itu perlu, benar, Jus? Perlu. Cuma kan kita harus mentalnya kuat. Benar-benar. Ya, sama harus kita kan seperti 8 aspek kesusahan tadi, pengaman diri. Benar, self Ya. improvement. Setuju banget. Kayak melurut, kayak kita mau misalkan ke Seleo, ke tukang urut yang nggak sakit nggak ada, bro. Iya, betul. Nah, seperti itulah definisi kesuksesan. Oke, Definisi siap-siap. kehidupan gitu. Kita harus paham. Berarti Harus- dari kriteria perusahaannya tuh kayak gimana, Jus? Izin-izinnya tuh nih mungkin Inspire People, dia interest dari dulu mungkin ada yang pingin masuk ke dunia network marketing atau istilahnya MLM, tapi dia nggak tahu nih perusahaannya tuh izin-izin apa aja yang harus sudah ada di sana, nah apa aja, Jus? Sebetulnya dari founder Kik Indonesia itu sudah mantan dari anggota APLI, Oke. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Mm. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu Kik Indonesia itu udah terdaftar di APLI apa belum, bisa dicek. Itu berada di urutan 53 Kik Indonesia. Wow, itu udah bagus ya, dari Bahkan sekian kita banyak kemarin marketing. dapat awards Direct Selling Award di APLI. Di APLI. Baru-baru kemarin. Oh, yang baru-baru diadain ini Ya, kan? betul. Hmm. Jadi perusahaan kita itu sudah 21 tahun, 22 tahun sekarang. Mm. Jadi sudah tinggi lah. Bahkan nanti 2025 kita punya visi akan go public. Go public, Go oh udah public. IPO langsung. Ya. Biasa dong. Keren sih. Mudah-mudahan terjadi karena saya sudah memegang sahamnya Kiki. Mantap. Awas, ya. Jus, kalau udah tahu kamu peringkatnya di network marketing di KK sekarang nih apa, Jus? Kalau udah tahu, Jus. Sebetulnya sih saya sudah di peringkat tertinggi sekarang di Crown Star Director. Wow. Ya, gitu. Itu kamu tempuh dalam waktu berapa lama? Untuk 2 achieve tahun, 2 tahun pertama kali hitnya. 2 tahun. Tanpa pengalaman. Paling mudah saya. Tanpa pengalaman sebelumnya. Serius kamu sebelumnya nggak pernah ikut MLM, Jus? Nggak pernah. Serius, jujur. Bahkan kena tipu pernah. Tipu apa? Kena tipu ya adalah. Tentang saya kan dulu ya sangat bergebu-gebu pengen ya cepat kerja lah gitu pas SMA itu kan. Hmm. Pokoknya saya tuh paling gila dengan tapi ya gila menghayal Yang iya, positif ya, yang bermimpi positif ya. iya, tapi gimana caranya saya supaya seperti ini gitu kan. Hmm. Oke. Nah, itu kan saya emang ada hukumnya sih juga itu hukum tarik menarik sama Law of attraction. ya betul apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi pada dirimu Setuju. gitu. Berarti sama sekali nggak ada pengalaman ya, Nggak Jus? ada, nggak ada pengalaman. Jujur nggak ada pengalaman. Luar biasa. Wah, luar biasa. Jadi nggak ada pengalaman terus nyemplung di sini beruntung sangat. apa beruntungnya, Jus? Sangat bersyukur lah ketemu sama Bapak Chandra Putra Negara, founder dari ini, Sasai Putarti channel YouTube-nya. Sekarang sudah ongoing 3 juta. Jadi katanya sih Pak Chandra buat tahun ini akan target 10 juta subscriber. 10 juta subscriber. Jadi Semoga ya bisa tercapai ya. komunitas Hias itu ya mungkin nanti akan terpandang lah di Indonesia. Semoga Gitu. ya. Karena kan semakin besar komunitas Yes nanti hasilnya udah Jus seperti ini kan, kalau semakin besar semakin bisa manfaat untuk banyak Ya, orang, sebetulnya prospek untuk mencari reseller itu sangat gampang sekali karena kan Pak Chandra yang sudah menyediakan kolamnya. Jus. Oh iya. Jadi kita cuman mancing, subscriber Pak Chandra, mancing. Kalau ada yang pengen join ya tinggal pancing. Sekarang tugas kita ya membangun personal branding. Ya. Yes. Personal branding. Personal branding, ya betul. Personal branding misalkan saya join ke Indonesia sudah dapat apa aja gitu kan. Sudah jalan-jalan ke luar negeri ya itu kan personal branding juga. Lu jalan-jalan ke luar negeri tuh kalau boleh tahu udah kemana aja, Jus? Itu jalan ke luar negeri di 3 tahun belakang ini saya udah ke Singapura, Malaysia, Hainan Cina, kemarin terakhir ke kemana deh?
aku ke Bangkok, ya ke Bangkok. Sebetulnya Desember kemarin aku sudah di Eropa sebetulnya. Tapi karena pandemi ya. Pandemi, karena pandemi. Terus berarti rencana untuk ke Eropa ini mungkin tahun depan tuh lagi 2 tahun lagi. Tergantung situasi. Itu kan hebatnya kita Indonesia kan fleksibel nih. Uang tiketnya itu bisa dicairin senilai 25 juta. Jadi kamu nggak ambil luar negerinya pun nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kita dijadikan uang itu boleh. Nah, jalan ya. iya. Buang aja. Tapi ini kebetulan pandemi kan. Kan kita cairin lah. Lumayan kan 25 juta itu nilainya. Benar. Di masa 4 tahun pandemi. pencapaian berapa negara? 4 negara ya atau 5 negara? Cuma dong Eropa ya. Eropa itu kan ini negara. Ya. Oh, benua itu. itu kan nanti tur ke sana Benua kan baru masuk satu. berapa negaranya nanti kan? Iya, Italia, Spanyol, Jerman. Wah, Gitu itu sih. dalam waktu which is 3-4 tahun. Tapi Itu masih dari kamu nggak bisa ngomong benar-benar nggak ada pengalaman Jus. nggak ada. Terus kalau Siapapun nggak tahu misalkan saya, yang mengikuti saya di Instagram pasti tahu saya. nanti dulu memang Saya introvert. emang pure orang yang biasa-biasa aja lah. Orang yang nggak punya apa-apa, tapi ya daya juang ada. Terus aku penasaran nih Jus, banyak orang kan mandang multi level marketing itu kan join multi level marketing itu kita harus jago ngomong, Iya. jago selling. Hmm. Nah, itu mitos atau fakta sih? Mitos. Terus faktanya sebenarnya kayak gimana? Jus? Sebetulnya kalau yang join MLM itu bahkan di jaringan saya ada nenek-nenek. Oh, serius? Iya, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia itu nggak penting lah pintar ngomong, yang penting terjualan. Karena kan MLM itu basic jualan produk. Kalau yang nggak bisa jualan, benar-benar nggak bisa jualan itu dari awal misalnya kayak Ajus nih. Ajus kan kebetulan bisa dilatih ya. Kalau orang lain tuh mungkin ada peluang dilatih juga dong. Bisa ya Ajus ya? Menurut pengalaman saya, itu tergantung orangnya. Kalau misalkan tak kasih cara gini, misalkan dia nanya cara jualan, tak kasih cara gini, nggak ada perkembangan ya, mau ngomong saya tinggalin aja. Mending saya cari yang lain. Gitu. Oke, jadi kembali lagi ke kemauan diri sendiri. Kemauan belajar ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya kasih jaga sekarang kunci motor mau ke Beleleng. Oke, Kalau kalau mau jalan, gas, kalau mau kesana, gas, ya sampai. nanya nanti kan pelang jalan ya Ya, ada ada aja ya. jalan, ada orang di jalan, bisa tanya orang di pinggir jalan kan pasti sampai kan. Iya, pasti Nah sekarang sampai. kan ya kemauan orang gitu. Berarti entah introvert kayak, entah nggak bisa ngomong kayak, sebenarnya jalanin MLM itu bisa-bisa aja Ajus ya. Bisa-bisa Apalagi aja. Ajus bilang ada mentornya. Iya betul. Sama kayak kamu sekarang kan ngomongnya ada menjago ya dalam waktu 3-4 tahun udah bisa motivasinya Iya. inspirasi banget. Ya Itu gitu dari lah benar-benar makanya. introvert. Kagum sih Jus. Makanya gitu kita kan yang mengendalikan kita itu kan sebetulnya diri sendiri. Oke. Pengendali dari kehidupan kita kan diri sendiri. Kapten dari kehidupan kita diri sendiri juga kita sendiri. True decision maker Bukan tuh ya, orang lain. kita benar-benar. Ya bukan orang lain yang mengendalikan kita. Terus kalau boleh tahu nih, kan ketika kamu baru join nih, terus butuh waktu berapa lama sih buat kamu tuh bisa kayak sharingin ke orang lain kayak Presentasi pertama. presentasi ya, kayak presentasi kayak gitu kan ada di bisnis. Wah, itu berapa lama tuh ya? bahkan ada videonya sini yang saya gugup. Udah. Ada videonya kalau mau nanti tak share. Video berapa kali Jus? Video berapa kali nih saya lupa tadi. Pokoknya ada lah. Saya ngomong di depan 25 orang gugup. Gitulah. Emang sih di belakang kita ngomong sini, ngomong ini, ngomong itulah, kita rencana ngomong ini lah. Sampai depan Pak aja sana, sampai depan kacau. Ya gitulah. Proses saya menjadi seperti ini gitu. Jadi nggak instan lah. Harus ada emang self improvement. Ada buku-buku yang kamu rekomendasiin Jus buat dibaca sama teman-teman mungkin Jus? Kalau buku untuk saat ini sih saya dari bukunya Pak Chandra Putranegara juga bagus. Jadi Adi juga udah pernah baca di Badai Pasti Berlalu. Terus buku yang sekarang yang berjudul Success for 30 juga ada. Jadi sebetulnya kita kan, kalau saya kan berjalan di network marketing. Jadi bukunya itu ya menjerumus ke sana lah. Yang berhubung dengan network marketing, leadership, dan motivasi. Itu aja. Jadi kalau saran buku itu mending sesuaikan dengan porsi diri sendiri lah. Jangan yang sesuai sama yang kita nggak sesuai diharapin lah. Kita sukanya musik, kita cari buku trading, kita nggak masuk. Cocok. Ya gitu. Jadi sesuaikan lah. Gitu. Sekarang pun
nggak usah buku juga nggak apa-apa. Karena kan sudah ada YouTube banyak dari Pak Tindesem, channel itu Success for 30 juga ada dan masih banyak lagi. Yang channel-channel pengembangan diri lah. Itu juga bagus. Terus gimana Jus, misalnya kalau ada banyak para inspire people yang mau baca nih buku dari Bapak Chandra Putra Negara, bisa beli di mana? Bisa dihubungin saya di Langsung. di Instagram Langsung saya. tadi aja ya? Bisa. Oke. Saya langsung saja. Itu harganya di promosi sekarang dari 190 jadi 175.000. Lumayan dong promonya ya. Ya. Lumayan ya. Tapi ya untuk selama dari video ini diupload selama 1 minggu. Oke, siap-siap. Itu promonya. Oke, itu special price-nya ya. Ya, Teman-teman, surprise. nanti untuk link video ini diupload akan kita tulis di Bio-nya description ya, dulu. deskripsi Oke, ya. siap ya. Nah, Jus, boleh tahu kamu kurang lebih 4 tahun jalan ini, kurang lebih bulanan itu omsetnya berapaan sih, Jus? Kalau kita boleh tahu, Jus? Wah, kalau bicara omset Kisarannya, sih, digitnya berapa itu, Jus? Ya, teman-teman kan pasti semuanya penasaran nih. Crownstart Kalau- Director itu di Kiki Indonesia itu kurang lebih berapaan, Jus? digit itu 9 digit. 9 digit omset. Emang karena kan kita di sini kan bisnis jaringan. Saya kalau Crownstart Director itu kakinya ada 10. Masing-masing kaki itu omset 55 juta. Kaki 1, 2, 3 sampai 10 55 juta. Belum lagi omset pribadi. Untuk Gitu monthly income bersihnya itu per bulan tuh rata-rata berapa, Jus? Kisaran aja. Iya, masih ini sih. 8 digit itu dapat lah. Oh, 8 digit. biasa ya, ada ukuran. Tapi ya karena pandemi seperti ini sekarang mungkin agak menurun lah. Dan wajar dong bisnis namanya. Ya. Tapi at least pandemi ini kan tetap ngalir terus kan, kamu Mau nggak mau asetnya harus udah cukup mau lama nggak ya. mau harus tetap seperti biasanya. Biarpun ada yang mungkin ya kalau bisnis kan seperti grafik. Ya, benar-benar. Ada yang sedang naiknya, turunnya. Tapi kalau yang sedang diturunnya itu nggak ambles-ambles banget. Oke, minimal ada Beda lah. kayak, maaf bukan menyinggung karyawan sih ya. Kalau karyawan kan mungkin dari awal kerja dia grafiknya Gini ya. ini, Jadi, habis itu rata. Bentar. Jadi kalau pengusaha atau entrepreneur mungkin ya gini lah. Eksponensial Jus Ya ya. betul, gini nggak stabil lah. Mungkin kalau udah di angka tinggi dia nggak mungkin ya, kalau nggak bangkrut ya nggak mungkin angka 0 lagi. Mungkin ya turun dikit gitulah. Tapi ya bagus lah gini yang grafiknya. Kalau gitu sih orang pengusaha. Tergantung kita yang Hah? gimana kita ngejalanin gitu, Kalau boleh tahu mempertahankan. kamu umur berapa sekarang, Jus? Baru aku tahun 97, 97 berarti 23 ya. 23. Jalan 24. jalan Tahun ini 24. 24, 2021. Keren sih, udah 24 udah punya jiwa entrepreneur, lagi udah bisa mandiri. Iya Betul betul. banget sih, Jus. Ah, Terus boleh tahu nggak, Jus, tantangan terbesar yang pernah kamu alami nih selama kamu to achieve Crownstart Director, Jus? Tantangan terbesar itu apa? Waduh, banyak. Apa tadi? Apalagi ada apa itu, Jus? paling seru nih kalau bahas ini. Apa Jus? Lucu. Aku jadi Apalagi penasaran nih, Jus. dulu nih pas aku kan join di Indonesia nih pas lagi kuliah. Nah, Oke. pada tahu kan apa sih yang aku jual itu? Iya. Nah, ini salah satunya. Ini kan Kalung. masih keren lah, kalung kesehatan. Yang satunya ini nih, pembalutnya itu. Oke. Aku kan promosi di kelas nih, nggak tahu mau pokoknya aku tuh no logic sebenarnya, aku dijuluki no logic lah, tanpa logika. Logika. Dol itu udah jual-jual, yang penting promosi, ada omset. Itu pembalut loh. Aku sampai ditertawain sama teman, dijauhin sama teman. Sampai segitunya, Jus. Iya, aku sampai sekarang masih seperti itu. Dari keluarga, bukan keluarga di rumah sih. Kalau keluarga di rumah, pertamanya ini aku nggak didukung sama orang tua. Nggak didukung jalan bisnis ini. Karena aku kan basicnya sebetulnya di perhotelan. Jadi keluarga aku itu semua bergerak di bidang pariwisata. Wisata ya. Dan Nah, kamu sekarang aku melenceng Sama sendiri kamu- melawan arah. ke entrepreneur. Entrepreneur, bahkan jualan pembalut. Gitu. Orang tua pertama nggak mau dukung. Terus pokoknya aku kasih bukti sama orang tua gimana caranya aku bisa sukses di sini. Jadi Itu seperti kamu itu. cara nyikapinya untuk gimana cara buktiin Iya ya, Jus, ya? betul. Sampai sekarang kemarin orang tua saya bilang, untung kamu nggak jadi pariwisata ya. Makanya saya bisa menghidupi adik saya, orang tua saya buat apa namanya kebutuhan di rumah gitulah. Untung lah. Sampai orang tua saya bilang gitu sekarang. Dari Gitu. yang dulunya sempat dihina gitu. Iya Jus, pasti ya? betul. Nah pesan dari saya sebetulnya kalau misalkan kamu nggak direstui sama orang tua, kalau semasih apa yang kamu kerjakan itu baik untuk masa depan kamu, ya let's do it. Dan Gitu. berikan bukti aja. Ya betul.
Iya serius, dulu aku itu nggak didukung sama orang tua. Bahkan keluarga-keluarga itu, wah bisnis apa sih si Putu ini kan gitu. Aku dibilang Putu, bisnis apa sih dia ini. Aku perbutin perlahan. Bisa beli mobil pribadi sendiri, biarpun dari hasil yang orang-orang mungkin sebagian besar anggapnya ya remeh lah ya. Remeh, tapi kan dia yang penting hasil tahu. Penting hasil. Tapi saya nggak mau exposure achiever saya di media, itu nggak mau. Tetap benar-benar work in silence sih. Berarti dalam waktu, terus kalau boleh tahu nih, kamu ketika bisa beli mobil pribadi itu dalam waktu berapa tahun? Itu di tahun baru itu di 2019 kemarin. Dalam waktu berarti ya 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus gimana respon teman-teman yang dulu remehin kamu? Aku penasaran Jus. Bahkan orang teman-teman aku yang ngajak bergaul dia nggak mampu apa maksudnya nggak siap gini loh. Ya kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Wah, nggak ada lupa. Nggak bisa ngeladerin gitu loh. Kayaknya mereka tuh udah ngedown banget di pandemi ini, ngedown. Sedangkan aku masih biasa-biasa aja, masih yang bisa. Yang dulu ngina kamu. Iya, makanya ya itulah motivasi saya. Gimana caranya membayar murid mereka bahwa make prove them wrong gitu. Buktikan kalau mereka salah. Ya. Itu ada nggak Jus kata-kata yang mungkin bagi kamu tuh paling nyesek buat kamu, yang buat kamu tuh sebagai burning desire kamu untuk semangat mungkin jalani, karena dengar-dengar Ajus kan achieve-nya tuh tak cepet ya. Nah itu sih pasti ada burning desire. Ada nggak Jus kata-kata yang mungkin atau hinaan yang kamu ingat mungkin yang ada sih motivasi? Apa tuh Jus? Hinaan itu sih banyak banget, tapi salah satunya yang paling menyakitkan itu pas di teman-teman perkuliahan pas lewat nih di koridor kelas nih lewat, woi pembalut gitu loh. Itu kan udah biong, panas sekali, makanya sampai rumah mau harus cepat buktikan sama mereka bahwa aku deh seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Wah, makanya aku siapa yang mengejek atau menghina aku jauhin perlahan. Tapi bukannya menjauhi untuk menghilang dari mereka. Ya jaga jarak lah. Jaga jarak dari mereka. Karena untuk kita juga ke depannya kan kita nggak bisa terus-terusan sama orang yang nggak sefrekuensi. Iya betul. Nggak sefrekuensi, bukan bermaksud kita lebih baik daripada mereka. Belum tentu juga. Ya. Tapi kan untuk masing-masing tujuan kita masing-masing ya, biar dia nggak terganggu juga sama kita juga nggak terganggu sama mereka. Betul, ya betul. Wah itu luar biasa sih penghinaannya. Terus kamu nyikapinnya waktu itu ada suatu quotes yang kamu ingat nggak Jus? Waktu kamu ngalamin itu pastinya ngedown banget dong. Ada perasaan ngedown waktu itu ya. Nah itu seperti saya di depan umum kan. Ya itu. Saya dikuatkan itu sama mutinya Pak Chandra Negara sih. Apa tuh Jus? Ya saya tadi sempat bilang ya. Kamu ini yang mengendalikan diri kamu sendiri adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kamu peduli sama cemoohan orang lain, mimpi kamu akan menghilang begitu saja. Jadi ya apa yang menurut kamu itu terbaik, ya harus kejar. Apa itu mimpi kamu, ya harus kejar. Jangan peduli dengan omongan orang lain. Fokus on your dream ya, ya fokus. Kamu ingat sama impianmu, jadi seketika bodo amat mau orang bilang apapun, go. Sama ada, ya saya ingat juga lagi sekali. Apa namanya? Aduh, kok jadi lupa. Ada 3 kata sini motivasinya itu. Keep on your fight. Ya, tetap teguh dengan imanmu. Keep move on to your dream and keep ya itulah itu. Ingat 2 aja sih. Tetap teguh sama imanmu, tetap kejar impian dan someday kita pasti akan achieve. Ya, betul. Ya, udah tahu Jus ya, itu tantangannya bagi aku sih sampai segitunya itu cukup berat sih Jus. Menurut aku ya, benar Adit? Dan kamu bisa bangkit karena impianmu. Itu impianmu apa sih Jus? Aku menjadi penasaran. Kayaknya kuat banget impianmu deh. Boleh cerita ke kita nggak Jus? Impian kamu apa Jus? Ke teman-teman Inspire People semuanya. Impian sebenarnya besar sih. Cuman sekarang kan aku sudah mulai ya achieve lah beberapa impianku yang kecil-kecil. Kayak mobil, kayak apa itu yang lain-lainnya kecil-kecil. Kayak jalan-jalan ke luar negeri. Terus sebetulnya impian aku itu sebetulnya ya yang paling kuat yang buat kamu bangkit dari hinaan tadi itu loh. Yang membagikan orang tua. Nah, soalnya kan orang tua itu bagaikan izin seseorang yang diturunkan oleh Tuhan
yang membukakan pintu rezeki buat kita. Gitu. Karena kita ikutin kata orang lain. Nah, satu lagi saya ingat, kamu itu nggak bakal jadi apa sebatas dari doa orang tuamu. Misalkan kamu bermimpi mempunyai income 1 M, sedangkan orang tua kamu hanya mengharapkan kamu mempunyai impian 1 juta, ya 1 M itu nggak jadi apa-apa. Ya makanya kamu harus membuktikan sama orang tua, dan juga para ini yang menonton video ini harus membuktikan pada orang tua seberapa kemampuan kamu, dan buktikan bahwa kamu melebihi apa yang kamu kira, apa yang orang lain kira. Jadi terobos limit kamu. No limit. Kayak itu ya Jus ya. Tulisan itu ya. Push your limit. Yes, push your limit. Wah, keren nih ngobrol-ngobrol sama Jus nih. Jus. Luar biasa. Next dream Jus. Next dream. That you want to achieve Jus. Apa itu Jus? Ini saya next dream sih. Duh, kok jadi merinding ya? Kalau merinding ini berarti ya bakal tercapai. Iya, iya. Nah, begitulah seperti saya impian Sensor saya. alam semesta sih ya Ya, Jus ya. betul, AKV itu namanya. Atensi, koneksi, vibrasi. Nah, kamu misalkan kalau Benar. bermimpi achieve sesuatu, itu harus AKV, atensi, koneksi, vibrasi. Nah, atensi ini kamu mau bermimpi apa? Impian kamu mau apa? Misalkan mau achieve apa? Itu atensi. Nah, koneksi ini harus terkoneksi dengan, misalkan kamu mau capai apa, itu dengan cara yang gimana? Oke. Nah, kalau caranya udah bener, pasti yang V-nya ini, AKV, vibrasinya ini pasti udah terasa. Kayak tadi itu, merinding banget. Nah, itu namanya vibrasi. Apa Berarti itu, alam Jus? bawah sadarnya, Udah merespon positif ya. dia. Akan Alam kalau bawah sadar sadar kayak dan- lagi menggebu-gebu Ya, kayaknya. nah juga alam juga sudah merespon positif. Apa Begitu itu, pun Jus? rumah sih. Oh. Luar biasa. Sebetulnya saya bongkar di sini ya. Ya. Saya iya. belum pernah bongkar sama orang lain sih, cuma orang tua aja. Oke, spesial untuk inspirator semuanya. Iya. Jus, gimana Jus? Berapa tahun dari sekarang dan seperti apa? Kasih kita bocoran sedikit Jus. Seperti kan sekarang ini lagi pandemi nih, banyak yang anjlok, properti apapun itu anjlok. Nah, sekarang kesempatan seseorang bagi yang punya limitasi diri untuk membeli properti itu sangat bagus. Benar sih, sekarang lagi big sale ya. Ya, Bisa begitu kan. gitu ya, kemarin saya sudah transaksi tanah, dan semoga bulan Juni ini saya bisa ya membangun lah. Langsung bangun. Ya, 23 tahun bro. Dalam waktu 4 ya itu pun no logic, tanpa logika. Logika. Kehidupan ini Action aja ya. action aja, mau nggak? Ya biarinlah alam yang berserah. Learn by Sama- doing. Ya, Iya, Jus, ya? betul. Sama kerja dengan cara yang benar lah. Nah, Gitu. Ya, benar. itu sih yang utama. Jadi kalau salah ya, No limit. kenapa sih kalau salah kan bisa Ya, diperbaiki. kalau misalkan dia belum tercapai ya bodo amat, ya terus kejar. Jangan pernah ubah tujuannya, tapi Ya, ubah caranya. caranya. Betul, ya, Kak, betul. Keren-keren banget nih Jus. Nggak terasa nih Pak Jus, kita udah 45 menit 40 menit ya? Nah, nggak Ya, terasa terasa. karena ngobrolnya asik banget. Itu masih seru banget dengar dari awal ya. Iya, Nah Jus, iya. sebelum kita akhirin sesi kali ini, nah bagi Ajus ada pesan nggak buat inspire people di luar sana yang mungkin mereka lagi proses untuk gapai apa yang dia mau, mungkin juga ngalamin pengalaman kepahitan yang sama kayak Ajus atau bahkan lebih mungkin Jus. Ada pesan nggak kamu untuk mereka yang lagi berproses di sana Jus? Iya, ya. Mungkin ada sedikit pesan dari saya. Mungkin dari sahabat Inspire People yang menonton video ini, mungkin yang sedang lagi berjuang, lagi mengejar impiannya, ataupun yang lagi terpuruk, jangan berfokus dengan apa yang sedang kamu alami dari sekarang ini. Mungkin yang sedang mengalami keterpurukan atau lagi terjatuh. Iya. Nah, sebetulnya itu it's all about mindset. Seperti ini slogannya Stasi Purwati, it's all about mindset. Jadi jangan menganggap masalah itu akan menjadi masalah apabila kamu menganggap itu masalah. Nah, jadi seberapapun masalah kamu, apabila kamu menganggap itu masalah, itu akan menjadi beban dalam hidup kamu. Makin besar. Dan ya betul. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah, mungkin kamu harus konsultasi atau ya seperti 8 aspek kesusahan tadi. Kita harus berhubungan sosial dengan baik. Oke. Jadi kita harus sharing-sharing sama siapapun itu, mungkin dengan menonton channel motivasi itu juga bisa, supaya kita open minded gitu loh, supaya kita nggak terpuruk di dalam kamar gitu, misalkan nggak tahu arah mau kemana gitu sih. Udah fokus ke solusi Jus ya. Ya, kita harus mencari solusi. Lubang kunci itu pasti ada kuncinya. Oke. Nah, di mana Iya, iya, iya. di mana Masuk akal, masuk akal. betul.
di mana ada masalah pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Ya, betul. Oke, ada lagi nggak, Jus? Gitu aja sih, cuman ada satu lagi. Oke, Kita apa tuh itu, Jus? sebagai anak muda ya, apalagi kita masih umur 20-an lah sebelum 30. Itu kan kita punya banyak waktu nih. Seperti bukunya Robert Kiyosaki dengan cash flow kuadran itu kan banyak yang dibahas tentang apa itu namanya? Ya adalah gambarannya itu nanti saya kirim gambarannya, bayangannya. Itu kita selagi muda, kita punya banyak waktu, kita masih bisa cari mengejar impian. Ya masih menggebu-gebu lah kalau misalnya muda nih. Jangan sudah di umur 30, 40 kita baru memikirkan gimana masa depan kita, itu ya sangat tidak, bukannya tidak mungkin sih, cuman tenaga terlambat ya, bukannya terlambat ya Kak. Oh, Bukannya terlambat, cuman kita semangat kurang lah. Semangatnya itu kurang. Jadi Oke. nggak tepat lah. Jadi kita momentumnya kurang dapat, Jus ya. momentumnya kurang dapat. Jadi kita bersyukurlah seperti sekarang ini Adit, Jaka, dan kameramen. Jadi Oke. sudah di umur semuda ini kita sudah tahu di jenjang yang seperti ini, kita sudah bersyukurlah. Oke. Kita sudah tahu pandangan hidup itu gimana. Pandangan hidup kan juga ada levelnya. Kita naik di tangga 1, kita melihat pemandangan ini, tangga 2, 3, 4, 5, kita semakin tinggi level kita kan pemandangan kita semakin luas juga. Ya. Nah, Kayak Pak yang Pekan Dani bilang ya, Jus Ya, ya. betul lah, pasti nonton. Nah, itu udah. Itu sih cuma it's all about waktu juga. Jadi harus memang waktu kita muda ini harus dipergunakan untuk yang berguna. Jangan banyak foya-foya, menghabiskan waktu yang tidak penting gitu. Just do it. Ini pun disclaimer bagi yang ingin mencapai kesuksesan atau yang ingin berkembang. Oke. Nggak berlaku luar untuk orang biasa. yang mabuk-mabukan. Oh iya. Kalau orang yang senang mabuk ya silakan, saya tidak melarang itu sih. Iya. Tergantung tujuan kita masing-masing. Tergantung Gitu. pilihan kita aja sih ya. Kalau misalkan kita mau ya santai-santai ya boleh-boleh aja, tapi kan kita nggak menikmati hidup. Benar. Gitu. Emang sih uang tuh nggak bawa mati, tapi kan kita setidaknya meninggalkan harta untuk cucu kita lah. Iya. Emang sih kita seperti saya emang terlahir dari keluarga yang miskin, tapi ya kalau kita mati dengan keadaan miskin itu salah kita. Salah kita. Nah, kalau Sebenarnya kita meninggalkan legacy ya, Jus ya. Ya betul. Itu sih. Itu Oke. aja sih Jaka. Itu untuk inspire people. Nah, sekarang Jus, someday ya, Jus ya. Pesan buat kamu yang di sana, Jus. YouTube ini kan selamanya. Someday ketika kamu udah achieve apa yang kamu mau, kamu bisa nonton video ini dan kamu lihat dirimu sekarang. Nah, di sana ada kamu, Jus. Ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke dirimu yang di sana? Ketika kamu udah achieve what you really want about, Jus. Ya. Apa yang kamu mau, apa yang kamu impikan, apa yang kamu mau pesan buat diri kamu, Jus. Pesan-pesannya. Oke, di video ini saya mungkin di omongan-omongan saya sama Jaka, sama Adit, sebelumnya sudah saya cerita gimana perjuangan saya, kisah hidup saya. Mungkin di suatu ketika saya melihat video ini kembali dengan saya yang berbeda. Oke. Mungkin saya sudah berada di level yang di sejak video di take ini. Ya, Astung Karu. Oke. Saya berada di level atas di sejak video take yang sekarang inilah gitu. More better dah. Ya, more be better dan more be Ajus yang luar biasa, Oke. lebih baik lagi. Oke. Ya. Ada nasihat buat dirimu sendiri, Jus, ketika kamu udah yang di sana nih, untuk Ya. kamu yang di sana nih. Ada nasihat buat dirimu sendiri? Untuk saat ini saya mungkin ya kekurangannya banyak sih, kurang disiplin tuh masih ada. Itu yang perlu saya perbaiki, kurang disiplin, kurang ketekunan juga kurang, biarpun saya achieve sesuatu yang juga menurut orang-orang itu cepat, Prestisius. cuman menurut saya ya kurang sempurna aja. Oke. Tapi ya emang ya harus saya banyak yang harus perbaiki, be more better lah. Be more better. Ya. Never ending improvement. Yes, sure. Oke. Gitu aja sih. Oke, luar biasa sering hari ini. Jus, thank you udah datang, Ya. luangkan waktu. Makasih. Ya, Yus. thank you juga untuk Adit dan Jaka sudah diundang ke channel ini. Ya. Mungkin ya cukup lah. Oke, Semoga luar biasa. menginspirasi. Oke teman-teman semuanya, tak terasa sesi Net Inspiration pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Dan banyak sekali yang kita bisa pelajari teman-teman semuanya. Salah satunya, ketika kita bisa melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, kelak kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate dari channel Fit and Inspire Indonesia. Dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, silahkan klik tombol like-nya. Jika ada pertanyaan, mau sharing pengalaman, atau masukan untuk kita, silahkan ketik semua di kolom komentar. And if you feel this video is useful for you, silahkan
share video ini ke teman-teman kalian semuanya. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.